Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, sukacita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tetap menyertai kita. Menjadi satu alasan bagi kita lagi untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk kembali mencari hadirat Tuhan melalui pembacaan dan pewartaan firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Ripka Atalaka dari GPIB Jemaat Hosea di Surabaya. Malam hari ini sebelum kita baca dan dengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang berkuasa, janji penyertaan-Mu memungkinkan kami ada saat ini. Kami bermohon kepadamu ya Allah, karuniakanlah kepada tiap-tiap kami Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami paham kehendak Tuhan di dalam membaca dan mendengarkan, sehingga kami dapat menyaksikannya dalam hidup keseharian kami, dan Engkau dimuliakan. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari kitab Ulangan pasal 23 ayat 19 hingga 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Jangan Memungut Bunga, dan dari seorang saudara sebangsa. Ayat 19, janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dari setiap kita setuju mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak memerlukan uang. Tetapi apakah uang itu menjadi sasaran hidup kita? Ternyata kehidupan kita bukan hanya tertuju untuk uang, tetapi yang utama dalam pemahaman sebagai orang percaya, kita harus didasari dulu bahwa kita memiliki pengalaman sejarah, kehidupan sejarah beriman kepada Tuhan yang tidak pernah sekali-kali mengabaikan kebutuhan anak-anaknya. Kalau hari ini kita merayakan hari kesaktian Pancasila, sekaligus kita merayakan hari lanjut usia internasional, tentu kita sepakat bahwa Indonesia adalah bagian integral dari masyarakat internasional. Artinya, kita tidak bisa memisahkan diri dalam relasi komunikasi kita satu terhadap yang lain, baik yang di dekat maupun yang jauh. Bahkan saat ini jarak jauh pun itu relatif, karena hanya ada di ujung jari. Kita melihat betapa perkembangan zaman menantang kita untuk melihat dan merasakan tiap-tiap perubahan yang terjadi. Dan di dalamnya perubahan itu tidak pernah berhenti. Siapakah yang menggerakkannya? Tuhan mempunyai berbagai cara. Cara yang pertama adalah menetapkan hari-hari hidup yang dikenan oleh Tuhan bagi manusia itu.
Allah tidak pernah sembarangan untuk menata ciptaannya dan itu dipercayakan kepada manusia. Tentu kita mengingatnya. Apa yang terjadi manakala manusia itu telah jatuh ke dalam berbagai keinginan? Apakah Tuhan diam? Ternyata tidak. Dan kita belajar dari apa yang diungkapkan kembali oleh Musa sebagai satu keyakinan umat bahwa kitab Ulangan ini adalah salah satu dari kitab yang dituliskan oleh Musa menjadi hukum Taurat, menjadi peraturan dan ketetapan yang tidak hanya sekedar didengar tetapi dilaksanakan. Peraturan dan ketetapan apa yang Musa sampaikan kepada umat dalam menatap hari esok ketika mereka akan menepati satu negeri yang Tuhan janjikan, bahwa mereka adalah sebagai satu umat memiliki kekhususan khas, bahwa ada Tuhan sang pemelihara dan perancang agung kehidupan itu. Itu juga yang diperkenalkan oleh para leluhur, teristimewa juga dari para orang tua kita yang sudah lanjut usia. Bukan berarti kehidupan lanjut usia tanpa makna. Justru melalui kehidupan yang lanjut usia, generasi muda belajar tentang kehidupan, bahwa kehidupan ada dalam perencanaan Allah belaka. Tentu pertanyaannya, bagaimana orang tua menyikapi kehidupan yang sedang dijalaninya? Pastilah orang tua pun pernah mengalami apa arti hidup berkekurangan, apa arti hidup berkecukupan. Jangan mengejar kelimpahan dengan cara-cara yang tidak benar. Inilah pasal 23 merupakan aturan hidup yang selayaknya ada dan menjadi ciri khas satu kehidupan umat yang telah dituntun keluar dari perhambaan menuju kehidupan yang merdeka, yang bebas, yang menyatakan martabat sejajar dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan kehidupan itu ditandai, kalau toh ayat 19 katakan, janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Tentu kita sedih kalau masih ada yang mempraktekkan dengan membungakan uang dengan bunga yang tinggi pada saat meminjam uang. Dan kita tidak bisa menutup mata terhadap kehidupan sosial yang demikian. Tetapi Alkitab melalui pengalaman hidup beriman umat Tuhan telah diingatkan, jangan membungakan uang ataupun makanan, atau maksudnya bahan makanan. Bahan makanan itu bisa saja gandum ataupun kebun hasil ladang yang dikelola, yang harus dikatakan tidak boleh diambil dengan menguntungkan diri sendiri atau salah satu pihak, melainkan itu dirasakan untuk mendatangkan sejahtera. Kalau kehidupan yang bersejahtera, maka kehidupan itu mendatangkan sukacita dan berkat Tuhan senantiasa tercurah atasnya. Itulah janji Tuhan pada bagiannya yang terakhir, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang akan engkau masuki untuk mendudukinya. Ini satu persiapan untuk masuk menuju kehidupan tempat yang Tuhan janjikan.
Dengan kata lain, bahwa kehidupan itu adalah perjalanan. Perjalanan yang tidak hanya ditandai dengan keberhasilan, tetapi juga ada masa-masa sulit. Menghadapi tantangan sekaligus ancaman. Dan itu tidak jauh dengan apa yang telah dinyatakan oleh Yesus sendiri kan? Ketika Tuhan katakan, aku akan mengutus engkau ke tengah-tengah serigala. Tetapi dia tetap adalah menjadi gembala baik itu. Bagaimana bisa menikmati kedekatan dengan gembala baik? Dengan Tuhan sang gembala agung itu, yaitu taatilah apa yang menjadi ketetapan peraturan. Dengan kehidupan yang sederhana, yang lazim dijalani dalam hidup keseharian. Dalam hal pinjam meminjam. Dalam hal di sini yang kedua, bahwa kita bertemu dengan orang asing. Tetapi dalam ketetapan yang lain juga dikatakan orang asing pun tidak boleh diperas. Melainkan ketika dia meminjam bisa dipakai bunga. Dan ini nampaknya seolah-olah tidak konsisten. Tetapi ini yang Allah mau ingatkan. Kalau kehidupanmu diizinkan tetap berkecukupan, jangan berorientasi kepada kebutuhanmu belaka, tetapi menaruh peduli kepada saudara-saudaramu yang ada di sekitarmu yang mungkin juga membutuhkan uluran tanganmu. Dan ketika kita mengulurkan tangan, maka Tuhan pun tidak menahankan berkat. Dan yang berkat yang telah disediakan pun akan Dia curahkan bagi kita yang melakukannya dengan tulus hati. Sehingga marilah hari ini, malam hari ini, kita berpengharapan lagi bahwa Tuhan telah memberikan kita berkat. Dan berkat itu harus kita kelola dengan ucapan syukur, dengan satu tanggung jawab, dengan satu kerinduan. Tidak untuk dihabiskan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga menaruh peduli kepada orang lain. Kita juga membutuhkan kehadiran sesama kita, dan kehadiran mereka juga melengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan inilah persekutuan kita, inilah bulan untuk kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bulan untuk menyatakan bahwa kehidupan kita diperhatikan dan dicukupkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah diam. Tuhan memberikan juga kesempatan untuk kita menikmati harta benda, uang, bukan untuk dihabiskan, untuk disalahgunakan, tetapi kita manfaatkannya dengan penuh takut akan Tuhan. Karena Dia mempercayakannya bukan dengan cuma-cuma. Dia mempercayakannya untuk kita menyaksikan bahwa Dialah sumber berkat dan sumber hidup kita. Dan kita akan berterima kasih ketika orang-orang tua kita telah menanamkan pendidikan ini, pengenalan takut akan Tuhan ini di usia belia kita. Sehingga selamat malam, Tuhan tetap mengaruniakan kita perlindungan dan janjinya tentang berkat pada waktu kita tidur. Sehingga pada waktu kita tidur pun kita aman oleh karena kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, Sang Hidup, sumber berkat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di hari kesaktian Pancasila, dalam rangkaian kami malam hari ini, kami diingatkan lagi bersama dengan para lanjut usia, orang-orang tua kami, ayah dan ibu, opa dan om, oma dan tante. Kami boleh memiliki orang-orang tua yang perkasa, yang luar biasa, yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk merasakan didikan dan kehangatan kasih sayang bertubi dan pelajaran yang tak henti karena kemurahan dan kasih sayang-Mu. Berikan lagi kami kuasa-Mu untuk tetap merasakan betapa Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau tetap
menyiapkan berkat yang menjadi kebutuhan itu pada saat ini maupun masa-masa mendatang. Maka ya Allah, malam hari ini kami tetap menyerahkan kehidupan bersama kami untuk melepaskan segala jerih lelah kami, untuk melepaskan roh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami boleh beristirahat dalam damai sejahtera-Mu. Berkati juga tim MNC GPIB dalam segala jerih lelahnya. Bahkan majelis sinode kami, setiap penatua diaken, para pelayan firman dan sakramen, dari majelis sinode kami, BP Mupel kami, bahkan di regio-regio di Jawa Timur, kami berseru kepadamu, biarlah kami berharga di mata Tuhan, dan Tuhan tetap mengasihi kami, dan kasih-Mu menjadi kesaksian nyata. Engkaulah Tuhan perlindungan kami yang ajaib. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.